Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita dengan nomor induk mahasiswa S1092019210006 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Saya merupakan salah satu mahasiswi Institut Teknologi Bisnis dan Maritim Balikdiwa Makassar semester 2. Tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas final mata kuliah mikrobiologi oleh dosen pembimbing Jawiana Sukani SSI MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mikrobiologi industri. Nah, materinya yaitu mikrobiologi industri. Nah, sebelum masuk ke inti materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu mikrobiologi. Mikrobiologi terdiri atas dua kata, yaitu mikro dan biologi. Mikro artinya kecil atau hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop, sedangkan biologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonomi. Nah, mikrobiologi industri tersendiri yaitu mikrobiologi ada terbagi dua, yaitu mikrobiologi dan industri. Nah, mikrobiologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari makhluk hidup berukuran kecil atau yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop yang digunakan untuk industri. Yang kedua yaitu industri. Nah, industri itu memproduksi bahan seperti bahan pangan, bahan obat-obatan, bahan setengah jadi, adiktif, pewarna, plastik, dan skala besar atau kecil. Nah, sebelum masuk pada industri, mikrobiologi tersendiri itu mencakup seperti bakteri, fungi atau jamur, alga, protozoa, archaea, dan virus. Nah, definisi mikrobiologi industri tersendiri yaitu mikrobiologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mengkaji pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan produk-produk yang seperti A itu bahan-bahan yang dapat dikonsumsi langsung seperti bahan pangan, yang kedua itu bahan setengah jadi yang harus dicampurkan dengan bahan lainnya agar dapat dikonsumsi, yang ketiga itu bahan obat-obatan seperti vaksin, antibiotik, vitamin, pewarna makanan, penyedap makanan, enzim, dan lain-lain. Yang keempat yaitu bahan kimia seperti etanol, pewarna pakaian, pewarna cat, plastik, biodegradable, dan lain-lain. Nah, kenapa menggunakan mikroorganisme untuk memproduksi? Yang pertama yaitu karena mikroorganisme adalah makhluk hidup. Yang kedua itu melakukan metabolisme. Yang ketiga itu mikroorganisme memerlukan makanan substrat. Yang keempat itu hasil metabolisme adalah produk yang akan digunakan sebagai bahan yang diperlukan oleh manusia. Contoh penggunaan mikroorganisme yaitu yang pertama seperti 2C6H10O5N ditambah NH2O menjadi NC12H22O11, atau amilum atau pati dengan bantuan enzim amilase. Amilum dirubah menjadi maltosa melalui reaksi hidrolisis enzimatis seperti C12H22O11 tambah H2O menjadi 2C6H12O6, yaitu maltosa dengan bantuan enzim maltase. Dirubah menjadi glukosa yaitu C6H12O6 menjadi 2C2H5OH tambah CO2. Nah, glukosa dioksidasi menjadi alkohol. Enzim amilase, maltase, dan oksidase dapat dihasilkan oleh sel kamir atau ragi. Diagram alir bioproses alkohol dari amilum menggunakan sel ragi. Nah, dari amilum atau pati ke sel ragi. Nah, sebelum ke sel ragi yaitu kondisi pertumbuhan ragi atau pH, O2, T, kadar amilum, vitamin, dan mineral menuju ke enzim. Nah, enzim terjadi proses metabolisme di dalam sel mikroorganisme menjadi dua, yaitu alkohol dikeluarkan dari sel melalui dinding sel atau metabolit sekunder. Nah, yang kedua yaitu sel baru atau biomasa atau metabolit primer. Nah, yang selanjutnya itu sejarah perkembangan mikroorganisme. Yang pertama yaitu era Robert Hooke dan Anthony van Leeuwenhoek tahun 1635 hingga 1703. Orang pertama yang melihat bakteri adalah Anthony van Leeuwenhoek 1632 hingga 1723.
seorang pembuat mikroskop amatir berkebangsaan Belanda pada tahun 1684. Van Leeuwenhoek menggunakan mikroskop yang sangat kecil, hasil karyanya sendiri, untuk mengganti berbagai mikroorganisme dalam bahan alam. Yang kedua itu Louis Pasteur, dikenal luas karena berhasil menumbangkan teori generasi spontanea. Organisme hidup terjadi begitu saja. Percobaan Pasteur menggunakan kaldu yang disterilkan dan label leher angsa membuktikan tentang adanya mikroorganisme. Yang ketiga yaitu era Robert Koch. Sejak abad ke-16 telah diketahui bahwa ada suatu gen penyebab terjadinya penyakit yang dapat menekan penyakit. Setelah penemuannya dipercaya bahwa mikroorganisme adalah agen yang dimaksud, namun belum ada bukti. Robert Koch 1842 hingga 1910, seorang dokter berkebangsaan Jerman, adalah orang pertama yang menemukan konsep hubungan antara penyakit menular dan mikroorganisme dengan menyertakan bukti eksperimental. Keempat itu era mikrobiologi umum. Nah, di era ini merujuk pada aspek mikrobiologi non-medis. Dua raksasa yang dikenal pada era ini adalah Bergeric dan Wynogrodzki. Keduanya memulai aspek mikrobiologi lingkungan. Selanjutnya itu Martinus Bergeric dan teknik kultur pengkayaan. Nah, adalah seorang profesor berkebangsaan Belanda yang berkontribusi besar terhadap teknik kultur pengkayaan. Pada teknik ini mikroorganisme diisolasi dari alam inkubasinya. Dengan menggunakan teknik ini, Bergeric berhasil mengisolasi kultur murni berbagai mikroorganisme, air dan tanah untuk pertama kalinya. Selanjutnya yaitu menurut Sergei Wynogrodzki dan konsep chemolithotrofi. Adalah seorang penemu asal Rusia, mirip dengan yang dilakukan Bergeric, namun dia mendalami bakteri yang terlibat dalam siklus nitrogen dan siklus sulfur. Konsep chemolithotrofi yang dicetuskan berkaitan dengan adanya hubungan antara oksidasi senyawa anorganik dengan konservasi energi dengan menggunakan teknik pengkayaan. Nah, di era mikrobiologi modern memasuki abad ke-20, mulai berkembang dua cabang mikrobiologi yang masih saling berhubungan. Yang pertama itu mikrobiologi dasar dan mikrobiologi teraplikasi atau applied. Mikrobiologi dasar mengacu pada penemuan-penemuan baru di bidang ini, sedangkan mikrobiologi teraplikasi mengacu pada aspek pemecahan masalah atau problem solving yang berhubungan dengan bidang ini. Sejak ditemukannya konsep DNA, maka bidang mikrobiologi pun memasuki era molekuler. Keberhasilan sekuensian DNA berhasil mengungkapkan hubungan filogenetik atau evolusi di antara berbagai jenis bakteri. Bioteknologi dan mikrobiologi industri. Yang pertama itu yang harus kita ketahui yaitu sifat-sifat bioteknologi dan mikrobiologi industri. Ada banyak definisi bioteknologi. Salah satu yang terluas adalah satu dinyatakan pada konferensi PBB mengenai keanekaragaman hayati, juga disebut KTT Bumi, dalam pertemuan diadakan di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992, bahwa bioteknologi didefinisikan sebagai aplikasi teknologi yang menggunakan sistem biologi, organisme hidup atau turunannya untuk membuat atau memodifikasi produk atau proses untuk penggunaan yang khusus. Banyak contoh yang muncul dari makhluk hidup yang digunakan untuk membuat atau memodifikasi produk. Beberapa di antaranya adalah penggunaan mikroorganisme yang membuat antibiotik, penisilin atau produk susu, yogurt, penggunaan mikroorganisme untuk menghasilkan amino, asam atau enzim juga sebagai contoh bioteknologi. Mikrobiologi industri dapat didefinisikan sebagai studi tentang industri skala besar yang berorientasi kepada keuntungan, menggunakan mikroorganisme sebagai produk langsung atau bahan katalis dalam pembuatan produk lain.
Jadi ragi dapat dihasilkan untuk mengkonsumsi langsung sebagai makanan untuk manusia atau sebagai pakan ternak, atau untuk digunakan dalam pembuatan roti. Produk mikroorganisme itu sendiri seperti etanol juga dapat dikonsumsi dalam bentuk minuman beralkohol atau digunakan dalam pembuatan parfum, farmasi, dan lain-lain. Produk bioteknologi adalah sel dan produk ekstraseluler. Nah, yang pertama itu ragi atau sel mikroorganisme terbagi atas dua, yaitu pakan dan pangan. Selanjutnya itu sel untuk memproduksi etanol. Melalui proses fermentasi terjadi pemisahan antara etanol dan sel biomasa. Etanol sendiri terjadi industri, sedangkan sel biomasa terjadi pakan. Nah, etanol merupakan contoh produk ekstraseluler, sedangkan pakan merupakan produk intraseluler. Jadi pakan dan pangan itu, jadi pakan termasuk intraseluler, termasuk juga pada pakan dan pangan. Karakteristik industri mikrobiologi. Mikrobiologi sering dibagi menjadi sub-sub disiplin ilmu seperti medikal mikrobiologi, mikrobiologi lingkungan, mikrobiologi pangan, dan industri mikrobiologi. Hambatan atau kerugian proses mikrobiologi adalah waktunya lambat, beberapa hari, konsentrasi produk rendah, sehingga proses pemurnian memerlukan biaya tinggi. Keuntungan menggunakan mikroorganisme. Proses berlangsung pada suhu dan tekanan rendah, hemat energi, ramah lingkungan, dan bahan baku menggunakan bahan terbarukan, bisa juga menggunakan sisa atau limbah sebagai substrat. Syarat yang harus dipenuhi bagi proses mikrobiologi industri yaitu mikroorganisme, substrat atau bahan baku, fermentor, alat-alat pemisah seperti bahan padat dan cair. Dan yang terakhir itu kontrol kondisi. Nah, adapun karakteristik mikroorganisme industri seperti mikroorganisme yang akan digunakan untuk industri harus mempunyai karakteristik tertentu seperti stabil. Nah, mikroorganisme harus stabil, artinya apabila dibutuhkan di depan kondisi yang dapat terkendali, dapat menghasilkan suatu produk yang tetap sama. Yang kedua itu produktivitas tinggi. Yang ketiga murni. Mikroorganisme yang bukan kultur murni akan menghasilkan produk campuran dan kemungkinan menghasilkan banyak produk mikroorganisme yang tidak digunakan. Oleh karena itu, seharusnya mikroorganisme yang digunakan dalam industri harus kultur murni, hasil dari proses isolasi, aklimatasi, dan stabilisasi. Yang kelima yaitu tidak patogen, karena dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit baik pada manusia atau hewan. Yang terakhir itu unggul atau produktivitasnya tinggi. Substrat. Salah satu substrat atau bahan baku yang paling disukai oleh mikroorganisme adalah monosakarida. Yang kedua itu lignoselulosa adalah bahan baku potensial untuk dijadikan substrat mikroorganisme untuk menghasilkan berbagai macam produk. Yang ketiga, pada dasarnya mikroorganisme memerlukan nutrisi, sumber karbon, oksigen, hidrogen atau makronutrien, vitamin, faktor pertumbuhan atau mikronutrien, mineral seperti ion NaK, magnesium, Ni, dan lain-lain disebut transmaterial. Nutrisi mikroorganisme tersendiri terdiri atas yang pertama air, yang kedua sumber energi, yang ketiga sumber karbon, yang keempat sumber nitrogen, yang kelima sumber belerang, yang keenam sumber fosfor, yang ketujuh sumber oksigen, yang ke-8 sumber akseptor elektron atau O2 senyawa-senyawa anorganik NO3, NO2, NO2O, SO4-, CO2, dan F+. Selanjutnya itu sumber mineral penting seperti K, Ca, magnesium, NaSCl, sedangkan yang diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit adalah Fe, Mn, Co, bozin, Mo, dan aluminium. Yang terakhir itu faktor pertumbuhan atau growth factor seperti asam amino sebagai penyusun protein, basa purin dan pramidin sebagai penyusun asam nukleat, dan vitamin sebagai gugus prosestis atau bagian aktif dari enzim. Nah, selanjutnya itu kita harus mengetahui bioreaktor atau fermentor. Yang pertama itu continue, yang kedua itu batch.
Gambar fermentum batch seperti yang tertera pada gambar, dan bisa dilihat sendiri penyusunannya itu. Keterangan yang pertama itu pipa inokulasi, yang kedua seal stirred holes, yang ketiga tinggi cairan kultur atau biasa dilambangkan dengan L, yang keempat itu bevel, yang kelima pipa sambu, yang keenam inhaler, yang ketujuh pipa udara steril, yang kedelapan spargar udara, yang kesembilan pipa pengeluaran yang disimbolkan dengan angka. Huruf H itu tinggi fermentor, sedangkan yang D itu diameter fermentor. Selanjutnya bisa pula dilihat pada gambar bagian B. Nah, fermentor kontinu tersendiri itu bisa kalian perhatikan pula pada gambar fermentor. Yang pertama itu tangki reaktor dilengkapi dengan pengendali, yang kedua itu harus steril, yang ketiga pencampuran homogen. Nah, mungkin itulah pemaparan materi dari saya mengenai mikrobiologi industri. Sekian dan terima kasih. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit dengan beldu yang utuh. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.